Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, ada baiknya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pagi hari ini. Misalkan bawa dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami berterima kasih untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan dari istirahat kami malam tadi sampai pada pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bisa menikmati setiap kesehatan dan kekuatan baru yang Tuhan berikan untuk kami bisa beraktivitas kembali pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang terus berbicara kepada setiap kami melalui renungan pagi hari ini ya Bapa. Turunkan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang akan kami dengar itu benar-benar bisa menjadi rema yang baru untuk penuntunan kami ke depannya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebelum kita membaca ayat renungan pagi hari ini, Miss mau tanya, pikirkan, kira-kira siapakah satu nama yang terlintas dalam benakmu ketika saya berbicara beberapa kriteria berikut, ya. Karakter baik, perhatian, murah hati, penolong yang baik, pendengar yang baik, pengertian, tulus dan sangat mengasihimu, tidak pernah mengecewakanmu, atau hal-hal positif dan berkat yang kamu terima dari pribadi tersebut. Siapakah nama yang terlintas dalam benakmu? Silakan kamu tuliskan. Saya akan berikan waktu 1 menit. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Saya akan bacakan dari sini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, tadi nama yang sudah kalian tulis, mungkin kalian bisa pikirkan ke depannya. Ini akan ada hubungannya mungkin dengan renungan pagi hari ini. Ya, kita sebagai manusia tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Ya, maksudnya dalam arti kita tidak bisa menyucikan atau membenarkan diri kita sendiri. Segala usaha pembenaran yang kita lakukan itu pasti selalu gagal, ya. Manusia itu berdosa, ya. Manusia itu berdosa dan tidak bisa berdamai dengan Allah yang Maha Kudus, ya. Perdamaian manusia ya hanya bisa dilakukan melalui peran Kristus. Ya, peran Yesus sendiri. Ya, kalian semua pasti tahu Yesus turun ke dunia ya untuk memberikan nyawanya untuk menebus dosa setiap umat manusia. Ya, sekarang saya minta kalian untuk memikirkan kembali. Pernahkah kamu membayangkan atau memikirkan mengapa Yesus yang tidak berdosa dengan rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa setiap umat manusia? Dosa setiap kamu, ya, orang tuamu, keluargamu, teman-temanmu, dan dosa saya juga, ya. Coba dipikirkan, pernahkah kamu membayangkan kenapa sih, ya, apa sih alasan Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa kalian, untuk menebus dosa orang tuamu, atau mungkin orang-orang yang ada di sekelilingmu, ya. Apa sih dasarnya, ya? Selama ini mungkin kita pernah mendengar bahwa tujuan atau alasan Kristus memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia adalah karena Dia mengasihi umatnya, ya, karena Dia mengasihi umatnya. Nah, dari 2 Korintus 5 ayat 21 tadi yang kita sudah baca, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, ya. Nah, pernyataan di dalam Dia kita dibenarkan, ya, merupakan sebuah
konklusi yang menakjubkan dari seorang Rasul Paulus. Ia menyatakan bahwa Yesus yang tak berdosa sama sekali telah dibuat Allah menjadi dosa, ya. Telah dibuat Allah menjadi dosa dengan tujuan, ya, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi melalui peran Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Tadi, ya, dari pertanyaan pertama yang saya sudah jelaskan, ya, satu nama yang terlintas dalam benakmu ketika saya memberikan beberapa karakter, ya, ada baik, perhatian, murah hati, penolong yang baik, dan segala macamnya, ya. Siapakah nama yang terlintas dalam benakmu? Mungkin beberapa kalian ada yang benar-benar menuliskan bahwa Yesus, ya, Yesus penolong yang baik buat saya, Yesus pendengar yang baik buat saya, Yesus pengertian, ya, Yesus sangat tulus, ya, Yesus sangat mengasihi saya, ya, atau Yesus murah hati, Yesus sangat memaafkan saya apapun kesalahan saya, ya. Mungkin ada beberapa kalian juga yang tidak terlintas, ya, untuk menuliskan nama Yesus dengan menuliskan mungkin nama sahabat atau mungkin orang tua, ya, tidak masalah, ya. Ini contoh kecil saja, ya. Bagaimana, ya, kamu yang sudah merasa nama pribadi tersebut, ya, yang baik hati, perhatian, ya, penolong, pendengar yang baik buat kamu, tulus dan sangat mengasihi kamu, ya, dengan kebaikan yang Dia berikan kepada kamu sampai kamu bisa menuliskan nama tersebut, ya. Hal apa, ya? Hal apa kira-kira yang sudah kamu lakukan sehingga mengecewakan Dia? Ya. Hal apa yang pernah kamu lakukan sehingga kamu mengecewakan Dia? Ya, mungkin kesalahan kamu, ya, mungkin tingkah lakumu atau cara bicaramu, ya, pasti dari setiap kita pernah melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu kalau kita aplikasikan atau kita setarakan dengan perbuatan kita kepada Kristus, ya, kita yang berdosa, ya, kita yang selalu mengecewakan Tuhan, kita yang selalu mungkin bertingkah yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, yang tidak menyenangkan hati Bapa, ya. Tapi berkali-kali juga Tuhan terus memaafkan, Tuhan terus menolong, Tuhan terus mengampuni, dan Tuhan terus menerima kita kembali layaknya seorang anak. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, bahwa apapun yang kita lakukan, setiap dosa-dosa yang kita sudah perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang kita pikirkan maupun tindakan yang kita lakukan, itu Tuhan tetap selalu memaafkan kita, ya. Tuhan tetap selalu melihat kita sebagai anaknya, ya. Tuhan selalu membuka tangannya, ya, layaknya seorang bapa yang menunggu anaknya untuk dipeluk, ya. Nah, di sini saya mau ajarkan, mungkin dari kalian yang menuliskan satu nama sahabat atau misalnya orang tua, ya, yang tadi di pertanyaan awal saya, ya, kalian mungkin bisa pikirkan, ada mungkin beberapa hal yang kalian lakukan yang tidak menyenangkan hati orang tersebut, ya, hati pribadi tersebut. Sekarang saya mau tanya, ya, coba pikirkan kembali, hal apa yang mungkin sudah kamu buat yang mengecewakan Tuhan, yang mengecewakan Kristus, ya, sebagai penebusmu, ya, sebagai juru selamatmu, yang bahkan Dia sudah merelakan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosamu, ya. Tapi mungkin berkali-kali juga kita menyakiti hatinya, berkali-kali juga kita mengecewakan hatinya, ya. Sekarang hal kecil saja, ya, sebagai pelajar, ya, saat-saat ini pembelajaran online itu sering sekali banyak godaan yang mungkin kalian terima, ya. Salah satunya ketika ada formatif atau tugas-tugas, ya, atau sumatif yang diberikan guru yang menguji kalian untuk memilih apakah saya harus menyontek atau saya mengerjakan dengan jujur. Itu saja sudah sebuah pilihan yang seharusnya kalian bisa memilih mengerjakan dengan jujur, ya. Karena ketika kalian memilih untuk menyontek, itu sama saja kalian sudah melakukan hal yang mengecewakan hati Tuhan, ya, hal yang mengecewakan hati Bapa, ya, hal yang menyakiti atau melukai hati Bapa, ya. Nah, itu salah satu contoh saja, ya, dosa yang kadang sudah kita sadari, ya, kalau itu salah, tapi kadang kita masih lakukan untuk kepentingan pribadi. Nah, saya mau ajak kita sama-sama untuk merenungkan, kira-kira dosa apa saja yang sudah kita buat selama ini, ya, baik yang secara tidak sengaja maupun yang secara sengaja, baik yang ada di pikiran kita, perkataan kita, ya, atau tindakan yang kita lakukan, ya,
yang melukai hati Bapa, yang mengecewakan hati Bapa, ya. Sudah seberapa banyak juga kita minta ampun sama Tuhan. Ya, jadi kita sama-sama refleksi ya. Kenapa Yesus yang tidak berdosa rela menjadi berdosa ya, turun ke dunia ya hanya untuk menebus dan membenarkan kita setiap umatnya ya, kita yang dianggap sebagai anak-anaknya ya. Berapa banyak kamu menyadari, merefleksikan ya keberdosaanmu atau kesalahanmu yang menyakiti hati Tuhan ya. Sekarang coba Miss minta kamu list ya, kamu tuliskan berapa banyak dosa yang sudah kamu buat ya. Kurang lebih di pembelajaran online ini saja, selama kamu sebagai pelajar atau sebagai anak di rumah ya. Pikirkan dosa apa yang sudah kamu perbuat ya. List dosa-dosa tersebut, minta ampun sama Tuhan setelah devosi hari ini. Saya harap renungan pagi ini benar-benar mengajarkan kalian dan mengajarkan saya juga, mengajarkan kita semua untuk benar-benar tahu ya, benar-benar bijak dalam berperilaku ya, bertutur kata, berpikir ya, atau melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan kehendak Bapa ya, melihat segala sesuatunya itu menyakiti hati Tuhan atau tidak ya, melihat segala sesuatunya itu benar atau tidak di mata Tuhan ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah renungan hari ini benar-benar bisa tertanam dalam hati kita, menjadi rema dan pegangan untuk hidup kita ke depannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan boleh sampaikan ke dalam kehidupan kami, untuk setiap teguran yang Tuhan boleh sampaikan ke dalam kehidupan kami, mengenai hal-hal yang sudah kami perbuat yang menyakiti hati Tuhan, mengenai dosa-dosa yang sudah kami perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyakiti hati Bapa. Biarlah Tuhan yang terus ajarkan kami untuk terus mengampuni, untuk terus meminta ampun kepada Tuhan, untuk terus meminta pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam setiap tutur kata kami, dalam setiap hal apa yang kami pikirkan, dalam setiap hal apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang tuntun kami untuk benar-benar kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk renungan pagi hari ini. Biarlah bisa menjadi pegangan untuk kehidupan kami ke depannya ya Bapa. Ajar kami untuk terus layak di hadapan Tuhan, menjadi anak yang taat, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati juga Tuhan aktivitas kami dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam pembelajaran, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan apapun yang disampaikan oleh guru-guru, baik dalam materi, dalam nasihat, Tuhan boleh kami terima dengan baik. Berikan kami hati yang mau belajar, hati yang rendah hati. Biarlah kami juga boleh mendapatkan apa yang disampaikan oleh guru-guru sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Inilah ucapan syukur kami sudah berdoa. Amin.